Hai Sobat Akunting, kembali lagi dengan saya Gita Umaila Marsolo. Kali ini saya sedang berada di salah satu benteng, yaitu Benteng Castella yang berada di Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng Castella ini dibangun oleh Portugis dan terletak di Kelurahan Castella. Benteng ini merupakan benteng pertama yang dibangun oleh bangsa Eropa di Nusantara dan konon katanya merupakan benteng terbesar di Asia. Nah, untuk pembahasannya kita akan membahas mengenai teknik analisis data metode etnografi. Simak videonya ya. Nah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu mengenai teknik analisis data metode etnografi. Langsung saja, metode etnografi merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali kehidupan sosial, budaya, serta dinamika sosial yang ada dalam suatu kelompok atau komunitas. Metode ini sangat berguna untuk memahami praktik budaya yang seringkali tidak tampak jelas atau tidak mudah diungkapkan melalui metode penelitian lainnya. Penelitian etnografi menekankan pemahaman mendalam mengenai cara hidup, norma, nilai, interaksi sosial, dan makna yang diterima oleh anggota kelompok tersebut. Peneliti etnografi tidak hanya mengumpulkan data secara pasif, tetapi mereka juga ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial kelompok yang diteliti, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam. Nah, saya akan menjelaskan lebih panjang serta lebih mendalam mengenai langkah-langkah dalam menganalisis data menggunakan metode etnografi. Yang pertama ada pengamatan partisipatif, yaitu pengamatan yang inti dari penelitian etnografi. Dalam teknik ini, peneliti tidak hanya mengamati dari luar, tetapi juga berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti. Pengamatan ini dapat bersifat aktif atau pasif. Dalam pengamatan aktif, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan kelompok yang diteliti, seperti bekerja sama atau ikut serta dalam kegiatan sosial mereka. Sedangkan dalam pengamatan pasif, peneliti lebih banyak mengamati tanpa terlibat dalam kegiatan kelompok tersebut, namun tetap berada dalam konteks sosial yang sedang diamati. Pengamatan partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami dunia sosial kelompok dari dalam peneliti, dapat merasakan sendiri pengalaman yang dirasakan oleh anggota kelompok yang membantu mereka untuk mendapatkan perspektif yang lebih otentik dan mendalam. Sebagai contoh, jika peneliti sedang mempelajari komunitas nelayan, mereka bisa bergabung dengan para nelayan untuk bekerja di laut, mendengarkan percakapan mereka, serta mempelajari hubungan sosial dan budaya yang terjalin dalam komunitas tersebut. Pengamatan partisipatif juga membantu peneliti untuk mendapatkan data yang lebih kaya tentang interaksi sosial, simbol-simbol budaya, serta norma-norma yang mendasari perilaku anggota kelompok. Dan pengamatan ini bersifat terus-menerus dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama untuk memastikan bahwa peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kehidupan sosial kelompok yang diteliti. Yang kedua ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik lain yang sering digunakan dalam etnografi untuk mengumpulkan data. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang mengandalkan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya, wawancara mendalam lebih bersifat terbuka dan fleksibel. Nah, peneliti dapat memberi ruang kepada informan untuk berbicara dengan bebas tentang pengalaman dan perspektif mereka. Adapun tujuan dari wawancara mendalam ini yaitu untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai pandangan dunia, motivasi, keyakinan, serta cara-cara orang berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Dalam wawancara mendalam, peneliti akan menanyakan pertanyaan yang lebih luas, memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan berbagai hal terkait pengalaman mereka dan memberikan percakapan mengalir lebih alami. Selain itu, wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tema-tema tertentu secara lebih rinci yang memungkinkan tidak terungkap dalam pengamatan biasa. Contohnya, peneliti sedang meneliti dinamika sosial dalam komunitas agama. Wawancara mendalam bisa digunakan untuk menggali pengalaman pribadi seseorang dalam menjalankan ibadah, bagaimana pandangan mereka terhadap ajaran agama, atau bagaimana komunitas tersebut membangun hubungan antara anggotanya. Nah, wawancara ini juga memberi peneliti kesempatan untuk memahami bagaimana individu mengartikulasikan pengalaman mereka serta memperoleh wawasan tentang bagaimana budaya dan konteks sosial mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam ini sangat berharga karena memberikan informasi langsung dan tidak terdistorsi mengenai pandangan dan pengalaman subjek penelitian. Yang ketiga, ada pengumpulan data lapangan. Data lapangan dalam etnografi terdiri dari catatan atau dokumentasi yang dibuat oleh peneliti selama proses pengamatan dan wawancara. Catatan ini tidak hanya mencakup apa yang dilihat dan didengar oleh peneliti, tetapi juga mencatat perasaan, pikiran, dan refleksi peneliti mengenai pengalaman mereka dalam penelitian. Catatan lapangan dapat berupa deskripsi kejadian atau percakapan gambaran situasi serta lingkungan dan interpretasi atau analisis awal dari peneliti terhadap peristiwa yang diamati. Catatan lapangan sangatlah penting karena memberikan peneliti bahan mentah yang akan dianalisis dan digunakan untuk membangun pemahaman tentang fenomena sosial yang sedang diteliti. Biasanya catatan ini ditulis sesegera mungkin setelah pengamatan sehingga detail penting tidak terlewat. Peneliti juga sering mencatat perasaan pribadi mereka selama proses penelitian untuk lebih memahami bagaimana pengalaman mereka mempengaruhi interpretasi data. Catatan lapangan juga memungkinkan peneliti untuk mencatat segala sesuatu yang dianggap relevan, baik yang tampak biasa-biasa saja maupun yang tampaknya lebih signifikan. Tetapi keduanya bisa berperan dalam membentuk pemahaman yang lebih lengkap tentang kelompok yang diteliti. Yang keempat yaitu analisis tematik. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya dalam analisis data etnografi adalah menganalisis data tersebut. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk menganalisis data kualitatif adalah analisis tematik. Analisis tematik adalah proses untuk mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul dari data yang terkumpul. Tema-tema ini dapat berkaitan dengan aspek budaya, sosial, atau bahkan politik yang ada dalam kelompok yang diteliti. Nah, pada tahap ini peneliti membaca kembali catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen lainnya untuk mencari dan menandai potongan data yang mengandung makna khusus. Peneliti kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan dan membandingkan pola-pola tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Misalnya, jika peneliti sedang meneliti peran perempuan dalam komunitas pedesaan, mereka mungkin akan menemukan tema-tema seperti peran ibu dalam keluarga, keterbatasan akses pendidikan untuk perempuan, atau norma sosial terkait pekerjaan perempuan. Setelah tema-tema ini diidentifikasikan, peneliti dapat menganalisis bagaimana tema-tema tersebut berhubungan satu sama lain dan membentuk pandangan budaya yang lebih besar lagi. Yang kelima ada kategorisasi dan coding. Coding adalah langkah analitis
yang dimana peneliti memberikan label atau kode pada potongan data tertentu yang mengandung makna atau informasi penting. Proses coding ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang kompleks dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang lebih besar. Proses ini membantu peneliti dalam mengorganisir data yang sangat besar dan tidak terstruktur, sehingga memudahkan dalam proses analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pola makanan dalam sebuah komunitas, peneliti bisa mengkode data tentang kebiasaan makan menjadi beberapa kategori seperti makanan tradisional, ritual makanan bersama, atau pengaruh modernisasi terhadap pola makanan. Dengan cara ini, peneliti dapat memutuskan perhatian pada kategori tertentu yang relevan dengan penelitian mereka dan membangun pemahaman yang lebih menyeluruh. Setelah data terkode, peneliti dapat mencari hubungan antara kategori dan tema yang muncul untuk mengembangkan teori atau interpretasi yang lebih luas mengenai kelompok yang sedang diteliti. Yang keenam, yaitu deskripsi kontekstual. Salah satu keunikan metode etnografi adalah penekanan pada deskripsi kontekstual. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menyajikan gambaran yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya tempat penelitian dilakukan. Deskripsi kontekstual bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana kehidupan sosial dan budaya kelompok yang diteliti berjalan. Deskripsi ini mencakup informasi tentang lingkungan fisik, struktur sosial, praktik sehari-hari, dan makna budaya yang hidup dalam kelompok tersebut. Dalam deskripsi konseptual, peneliti mencoba untuk menggambarkan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana anggota kelompok memahami serta memberikan makna terhadap peristiwa tersebut. Deskripsi kontekstual memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan melihat data statistik atau pengamatan luar. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebudayaan dan praktik sosial terbentuk serta dipertahankan oleh kelompok yang diteliti. Yang ketujuh ada refleksi diri dan validasi. Nah, refleksi diri merupakan elemen yang sangat penting dalam penelitian etnografi. Peneliti diharapkan untuk menyadari bagaimana latar belakang, pengalaman, dan perspektif pribadi mereka dapat memengaruhi cara mereka mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Dan proses refleksi ini bertujuan untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa peneliti dapat melihat fenomena yang diteliti dengan objektivitas yang tinggi. Kemudian validasi data. Dalam etnografi juga sangat penting, yaitu peneliti dapat melakukan member check-in atau meminta informasi untuk mengkonfirmasi temuan-temuan yang telah dicatat untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mencerminkan pengalaman serta perspektif informan dengan benar. Setelah itu, peneliti juga dapat melakukan triangulasi data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan. Dan yang ke-8 yaitu penulisan laporan etnografi. Penulisan laporan etnografi merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian etnografi. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan temuan penelitian secara sistematis dan menyeluruh. Peneliti tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan narasi yang menggambarkan kehidupan kelompok yang diteliti, termasuk proses sosial, norma, nilai, dan makna yang ditemukan dalam penelitian. Nah, laporan ini biasanya mengandung deskripsi mendalam, analisis data, serta interpretasi hasil penelitian.
Penelitian sering kali juga menggunakan kutipan langsung dari informan atau catatan lapangan untuk memperkaya laporan dan memberikan suara langsung dari orang-orang yang diteliti. Penulisan ini seringkali bersifat naratif, memberikan gambaran yang lebih manusiawi dan menyeluruh tentang kehidupan kelompok tersebut. Penulisan laporan juga mencakup refleksi penelitian tentang proses penelitian serta keterbatasan dan potensi bias yang ada dalam penelitian tersebut. Jadi, dapat disimpulkan metode etnografi adalah pendekatan yang sangat mendalam dan holistik dalam penelitian sosial melalui berbagai teknik seperti pengamatan, partisipasi, wawancara mendalam, dan analisis tematik. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami kehidupan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam suatu kelompok. Proses analisis dan penulisan laporan etnografi mengutamakan deskripsi kontekstual dan refleksi diri yang membuatnya berbeda dari pendekatan penelitian lainnya yang lebih kuantitatif. Etnografi memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana individu dan kelompok membangun makna dalam kehidupan mereka sehari-hari.